Uh, apa saja yang diajarkan banyak sekali ya, adab makan, ada adab minum, ada berpakaian, ada berjalan, ya adab jual beli, ada adab kepada Al-Quran, adab kepada orang yang lebih itu dan seterusnya. Ini saya pikir ini bisa diajarkan di rumah maupun di sekolah. Ya, ini juga ada bersama uh, teman yang lain ya. Ini kalau misalnya ini kalau masuk ke pengajian ibu-ibu biasanya saya nyampaikannya ini ada gambar penampilan ya. Ada menghindari model rambut yang dilarang oleh Rasulullah. Di sini rambut ya, mungkin tahu ya kalau laki-laki dicukurnya seperti apa, jangan jangan dicukur sesuai dengan kemauan orang tua padahal melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Larang menyambung rambut, menakan pakaian tutup aurat dan seterusnya. Ini kita ajarkan sejak dini ya. Kalau di sekolah Islam terpadu itu kita sampai kemudian detail ya, detail dalam hal masalah berpakaian ya. Cuma saya menyarankan betul kepada para orang tua ya ketika anak-anak sudah balik ya, itu betul-betul lebih diperhatikan lagi masalah berpakaian. Utama adalah anak-anak perempuan ya, karena anak perempuan sekarang itu kan badannya luar biasa ya. SD kelas 4, 5 itu besar-besar badannya ya. Nah, ini berpakaiannya juga harus diperlonggar pakaiannya. Jadi kadang-kadang karena mungkin mau menghemat pakaian tinggal setahun lagi gitu ya, anak kelas 5 itu pakaiannya sampai karena anak itu tumbuhnya ke atas ya, tinggi gitu ya, sampai cingkrang-cingkrang bajunya gitu kan. Atau misalnya lengannya juga ketarik karena sudah semakin panjang gitu. Nah, ini berkaitan dengan adat ya, ada berpakaian ya. Atau anak perempuan harus rapat ya kalau dia sudah sudah haid pertama langsung kewajibannya kepada Allah untuk menutup aurat itu sudah sama seperti ibunya sebagai orang dewasa. Ini juga harus diperhatikan, juga anak laki-laki juga diperhatikan ya. Ada lainnya nih banyak ya, menyimak bacaan Quran, jujur dan seterusnya. Ini bisa didapatkan dari bisa kita dibaca di buku-buku kitab fikih ya tentang adab-adab apa saja yang ada di dalam Islam untuk kita ajarkan kepada anak. Tapi intinya adalah anak-anak kita ini perlu dibiasakan ya. Kalau tipsnya dari Hidden See Children Do ya. Jadi jadilah blueprint yang baik bagi anak. Anak lihat dan anak tiru. Mudah bagi anak itu untuk meniru. Apa yang dia lihat pasti ditiru. Jangan harap anak kita itu berlaku solih kalau tidak melihat orang tua yang solih. Maka ada materi orang tua solih buat anak yang solih. Karena yang begini blueprint ya. Jadi cetak birunya itu ada di orang tua. Jangan berharap banyak kalau kemudian kita tidak memberikan yang banyak kepada anak kita seperti itu. Dan nasihat yang tepat, momen yang tepat, cara yang tepat. Ya. Kalau kita minum obat sehari 3 kali ya. Kalau kita kata dokter minum sehari 3 kali, kalau kita minum 4 kali namanya overdosis ya. Nah nasihat juga bisa jadi overdosis. Maka ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu kan ada overdosis. Karena apa? Mungkin momennya tidak tepat, caranya tidak tepat, sehingga anak itu merasa berlebihan nasihatnya. Akhirnya apa ya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, berlebih, over ya. Maka nasihat itu perlu diperhatikan waktunya, caranya seperti itu. Tidak mungkin kalau kita bahasanya ngomel terus panjang hari itu pasti anak mumet ya, itu udah kayak gitu ya, masuk telinga kanan ya, tapi kemudian keluar lagi. Artinya sudah saya kasih nasihat Bu gitu. Tapi anaknya kok ngulangin lagi ya itu ya habis masuk ke telinga keluar langsung karena tadi sudah over. Maka jangan terlalu banyak nasihatnya, harus libatkan anak dalam merancang sebuah kebiasaan yang mau kita bangun. Jadi ada latihannya, terus kemudian kita rancang bersama, dan akhirnya kita akan memanen bersama. Hindari ketergesa-gesan untuk segera panen. Jadi istilahnya adalah kita ingin memberikan pendidikan adat pada anak, tetapi kita tidak bertahap, juga tidak konsekuen, tidak konsisten, akhirnya kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, akhirnya apa? Marah, emosi begitu ya. Misalnya jangan harapkan anak usia mungkin kelas 1 SD itu sudah mungkin bukan SD ya, mungkin kelas TKB ya, itu kita berharap sholat 5 waktu gitu kan sudah baik, itu belum ya, itu belum saatnya panen karena dia masih pada proses pembentukan begitu. Jangan berharap dengan cepat, berharap segera panen karena anak itu melalui suatu proses untuk menjadi baik dengan akhlak terbaik adalah dengan proses ya. Proses itu ada dalam keluarga dan lingkungan terdekat. Mana lingkungan terdekat adalah
keluarga, kemudian lingkungan dia tempat bermain dan tempat dia bersekolah. Itu tahapan lingkungan yang harus dia lalui untuk bisa mendapatkan lingkungan adab yang baik. Terus kemudian kuatkan dengan pujian. Ini juga penting ya, jangan sampai kemudian terlalu sering ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahan. Ini adalah mencela ya, apa namanya? Saya mencela anak, nggak bisa sedikit gitu aja nggak bisa gitu kan. Sudah dikasih tahu berkali-kali dong nggak bisa. Itu paling sering itu muncul ya. Ngono wae raiso itu sering sekali tanpa sadar kita ucapkan. Terus pilih lingkungan dengan nilai-nilai yang adab yang sama. Nah, jadi harus dengan kalau kita pilih Ibnu Mas'ud sebagai pilihan yang terbaik, maka kita mencoba untuk berkomunikasi agar apa yang diajarkan sekolah dengan di rumah itu sama ya. Kalau kemudian di sekolah diajarkan baik-baik, di rumah itu tidak, maka kayak nulis dibusak lagi, habis nulis dibusak lagi. Jadi nggak jadi sebuah tulisan karena apa? Kita tidak kemudian memberikan konsekuen dan kontinuitas dalam memberikan adab. Ini salah satu contoh ya Bung Esti ya, bagaimana kalau kita misalnya mau bikin pendidikan adab di sekolah. Nanti kita di sini ada namanya berlatih bersama bagi seluruh anggota keluarga. Saya kita pilihkan minum dengan duduk gitu ya untuk sepekan ini. Maka topik yang kita pilih ini harus dilakukan oleh anak maupun orang tua. Jadi di rumah kita diobrolin, jadi sekarang kita biasakan minum dengan duduk gitu kan. Nah, ini kemudian nanti dievaluasi. Terus nanti ada formnya. Setelah itu kemudian apa? Besok kita diskusikan kepada orang tua. Yuk, sekarang ada berikutnya adalah makan dengan tangan kanan gitu kan. Terus gitu, nanti berlatih bersama, keluarga dilibatkan, semua evaluasi, oh sudah bagus. Apalagi terus begitu. Jadi adab-adab yang kita anggap memang itu penting dalam artian ini adalah hal yang mendasar akan menjadikan mereka itu menjadi pribadi yang saleh itu memang harus begitu di list ya, apa yang jangan sampai nanti kemudian terlewat ya. Contohnya adalah mungkin saya belajar dari Ustadz Faudil Adim ya, itu kan beliau itu mendidik akhlak adab anak itu uh, dengan berapa poin begitu ya. Begitu dievaluasi di anak pertama, wah ada yang kelewat nih di usia sekian harusnya dia sudah seperti apa gitu kan ya. Maka kemudian beliau revisi, istrinya hamil lagi, namanya edisi revisi anak kedua. Jadi yang belum dilakukan di anak nomor pertama, jangan sampai ketinggalan di anak kedua gitu kan. Begitu lagi nanti ada revisi lagi anak ketiga, keempat. Dia ceritanya guyon tapi serius ya. Artinya apa? Sistem apa namanya? Evaluasi ini penting banget gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Akan menyesal luar biasa. Makasih gitu kan. Di dalam kehidupannya, sehingga besok ketika besar ya begitu kan ada tuh orang yang tidak mudah bilang terima kasih ya, tapi juga ada yang anak-anak yang mudah bilang terima kasih gitu. Itu masalah pembiasaan. Kita sudah gini-gini terus dia diem aja, kok nggak bilang terima kasih? Oh ya, terima kasih itu berarti harus diingatkan. Tapi ada anak-anak yang sudah otomatis ya begitu. Mungkin Bung Asi di sekolah bisa lihat ya anak-anak yang mungkin tolong ya Mbak gitu ya, harus terima kasih ya Bu Guru gitu ya, otomatis itu akhlak gitu ya. Akhlak itu kan sesuatu yang otomatis ya, otomatis itu terlontar ya dari mulutnya, dari gerakannya itu. Itu karena dibiasakan di rumah mengucapkan kata terima kasih, juga kata tolong. Ada anak-anak yang di TK itu yang nyuruh bu gurunya juga, bu, itu loh bu, gitu. Nggak ada kata tolongnya. Nah, ini kalau gitu, tolong bu guru, tolong. Ini juga kalimat yang harusnya otomatis ya, ketika dia membutuhkan orang lain untuk membantu dia, berarti harus dengan kata tolong. Itu dibiasakan. Kalau enggak ya begitu biasanya, nyuruh-nyuruh gitu ya. Nyuruh-nyuruh, gini, goreng gitu. Oh, kok nggak ada kata tolongnya. Nah, ini juga berarti belum kata tolong belum menjadi satu kebiasaan. Apalagi banyak hal-hal yang kita ajarkan kepada anak kita sebagai bagian dari pembentukan akhlak. Dan yakinlah ya para orang tua ya bahwa akhlak yang baik itu akan menuju kesuksesan nanti. Yakin saya, anak yang akhlaknya baik sukses insya Allah. Ya, bukan kemudian anak sukses adalah anak yang menyelesaikan S1, yang bisa S2, itu tidak ada jaminan. Ya. Tapi kalau akhlak, ya itu akan dijamin sukses. Contohnya paling mudah saja, ibu-ibu nih kalau belanja ke pasar, kita akan belanja kan milih ya, milih ke penjual yang nyaman di hati kita kan, penjual-penjual yang ramah, yang sesuai dengan adab, itu pasti enak banget. Baru datang udah, apa bu, disapa gitu kan, terus senyum gitu kan, mau beli apa bu, gitu kan, nyaman. Masih kita kasih itu terus, karena apa? Adabnya bagus. Coba kalau kita misalnya baru belanja,
sudah merengut aja, nggak segera ditanya, apalagi kita sudah nunggu antri gitu kan, tidak menyapa nih dalam service excellent ya, itu sudah males, besok nggak mau ke situ lagi. Akhirnya dia tidak banyak pelanggan. Tapi kalau yang ramah-ramah, wah itu saya di pasar tuh ada tuh langganan tukang tempe sendiri apa itu semua ramah-ramah itu laris semua, kan apa keramahan dia. Adabnya baik sekali. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mendidik akhlak itu menjadi hal yang utama. Agar apa? Kelak nanti anak kita dimanapun dia berada, eh, jauh dari kita, insya Allah menjadi anak-anak yang luar biasa. Akhlak akan menjamin kesuksesan dia. Makanya bersusah-susah dahulu mungkin ya sekarang dengan mengulang-ulang gitu kan, karena harus diulang ya, kalimat diulang. Ayo jangan lupa kayak kata tolong, tolong mas gitu. Kita sebagai orang tua sebagai contoh blueprint mengulang, nanti anak melihat, mengingat terus saja begitu. Sampai kapan merenung? Ya terus saja nanti sama mereka berpisah dengan kita. Suatu saat nanti mereka akan hidup sendiri bersama pasangannya, itu akhlak itu menjadi sesuatu yang akan menolong dia dalam kehidupan sehari-hari. Betapa nyamannya kita berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang solih. Betapa nyamannya kita bekerja sama dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berniaga dengan orang-orang yang memiliki adab yang solih. Wah, luar biasa. Maka saya jamin begitu ya, bismillah begitu. Anak kita, fondasi pertama dengan akhlak dulu. Kalau masalah ilmu matematika apa gitu, itu bisa kita nututi gitu ya. Tapi kalau akhlaknya butuh dibiasakan dan butuh waktu. Ya, kalau belajar matematika nggak bisa di drill 3 bulan bisa. Ya, apa namanya les privat gitu ya. Tapi kalau adab itu nggak bisa. Karena harus dibiasakan dan dia butuh waktu yang sangat sangat panjang. Makanya jangan sampai ketinggalan waktu ya ketika anak-anak kita masih dalam kontrol kita, masih dalam bawah ketiak kita, maka pendidikan adab dan akhlak Islam menjadi yang utama. Mungkin itu dulu dari saya kepada Bu Nesti dan Ibu sekalian. Ini salah contoh ya di sekolah orang tua bagi kami. Ini kita kasih checklist begini kepada orang tua, kepada keluarga. Jadi kalau misalnya ini adabnya merendahkan suara ketika berbicara kepada anggota keluarga yang lain, gitu kan? Itu kan ada bapak, ada ibu ya. Itu semua keluarga itu melakukannya. Dicentang, bunda, bundanya bicaranya tidak keras. Terus anak kita, kakak, adik, terus nanti apa terlaksana atau tidak. Seperti itu. Salah satu contoh ya, kita melibatkan. Ini kan sekolah orang tua ya. Itu berarti ada juga dipraktekkan di rumah supaya tidak hanya materi saja, tetapi juga bisa untuk dipraktekkan di rumah bersama-sama. Karena bisa jadi bersama-sama itu menjadi lebih mudah karena saling mengingatkan. Penyeimbang mungkin hanya nuntut anak saja untuk jadi baik. Karena kita lupa orang tua juga kadang belum mencontohkan sesuatu yang baik pada anak kita. Mungkin begitu ya Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian peserta sekolah orang tua pada siang hari ini tentang pentingnya bagaimana kita mengajarkan akhlak Islami dalam keluarga. Bismillah, semoga kita bisa melakukannya bersama-sama dengan tekad bersama untuk perbaikan bersama, insya Allah bisa. Karena itulah modal utama anak kita sukses dunia akhirat adalah memiliki akhlak yang Islami. Mungkin begitu dari saya, Bung Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khair pada Umi Nunung ya, yang telah memberikan banyak sekali pemaparan ya, bahkan sangat aplikatif sekali ya Umi ya, bisa kita terapkan di rumah ya dalam keseharian, karena bagaimanapun pendidikan anak ini fondasi anak kedepannya seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang tua adalah kunci utama dari pembentukan akhlak anak-anak kita ya, dimulai dari pembiasaan atau menanamkan adab Islami dari rumah kita. Nah ini sebenarnya kita sudah paham ya, paham semua dalam hal ini. Memang aplikasinya, prakteknya memang masih lumayan berat ini Umi. Saya sendiri juga jadi merasa ya, karena bagaimanapun contoh atau figur utama itu adalah kita sebagai orang tua gitu ya Umi ya. Nah ini kira-kira kita sudah bisa enggak ya memberikan contoh yang baik gitu ya untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Nah itu sebuah proses yang memang butuh waktu yang cukup panjang Umi untuk bisa menjadikan kita sebagai seorang orang tua yang lebih baik gitu ya. Tapi masih ada waktu ya Umi ya untuk kita terus berusaha ya, berikhtiar. Ya betul. Dimulai dari
Ya, saat-saat seperti ini ya Bu Umi ya, ya, kita menuntut ilmu, kita mencari bekal untuk kita membersamai putra-putri kita. Nah, untuk waktu selanjutnya masih ada waktu ya Umi ya. ya, Kita sedikit sharing tanya jawab. Nanti kalau ada beberapa hal yang mungkin masih ingin ditanyakan atau dikuatkan lagi ya dari ayah bunda semuanya, monggo dipersilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau langsung bisa berkomunikasi ya, ya. berbincang dengan Umi atau Bunda Nunung saat ini. Karena kebetulan Bunda mau segera ada acara lain ya sepertinya ya. Iya, mungkin saya sampai jam kan ini asar sampai 2:30 ya. Mungkin 2 Iya, pertanyaan kalau ada iya, yang mau bertanya. iya. Bisa-bisa. Monggo, ini sudah ada di kolom chat Oh ini ya. bagaimana memberi nasihat yang tepat pada anak gitu. Monggo Ya, Ustazah. betul sekali. Ini pertanyaannya kayaknya kok biasa aja, tapi penting banget ini ya. Karena tadi saya katakan itu pada waktu yang tepat, momen yang tepat, cara yang tepat ya. Ada kata istilah overdosis ya. Ini saya dapatkan dari saya mengikuti acara yang bilang psikolog gitu, bilang bisa saja nasihat itu jadi overdosis karena tadi terlalu banyak ya, terlalu over gitu. Kita memang orang tua menyadari kita sok gemes kan sama anak, misalnya yang sekarang lagi banyak kan masalah HP ya, main HP bulak balik gitu, jangan main HP saja, main HP saja terus aja begitu, mungkin dari pagi hingga siang gitu. Kok anak nggak ini ya, nggak patuh ya, padahal sudah rame nih mulut ini ya, dan ngulangi lagi. Nah ini jadi kalau nasihat itu tidak dipatuhi oleh anak, ada yang salah ya, salah waktu, salah tempat, salah momen ya. Nah ini baiknya begini, lihat usianya ya. Kalau usianya misalnya saya ambil usia SD, SD itu kan sudah bisa diajak komunikasi ya, SD SMP itu udah asik diajak komunikasi. Nah nasihat itu kan tidak harus pada biasanya anak tuh tidak suka kalau dinasihati pas sedang melakukannya ya. Bisa dia lagi gangguin adiknya ya, wah gitu kan, jangan gangguin adik toh, kamu kan sudah besar gini gini, itu nggak masuk gitu karena sedang sedang pada kejadian ya. Kita tidak terlalu banyak ngomong di situ, misalnya sudah jangan, nggak usah banyak ya, kalau terlalu banyak itu biasanya over di telinga tuh nggak nyaman ya. Cukup dengan jangan, sudah, nanti ada waktu lagi yang lebih nyaman, misalnya dia sedang santai atau kita sedang jalan-jalan tuh baru tuh kita ngomongin, kemarin ganggu adik ya, adik tuh nggak suka gitu, jadi besok kalau itu jangan lagi ya, bisa kayak gitu kan, ya janji sama bunda, itu kan enak ya. Tidak pas peristiwanya, pas peristiwa itu jangan banyak-banyak ngomong itu, karena anak sedang memang lagi puncaknya, dia lagi seneng gitu ya. Kalau main HP juga begitu, main HP saja gini itu nggak akan masuk, karena sedang asik dengan apa kesukaannya. Nanti kalau sudah ada waktu berdua gitu, dia lagi nggak pegang HP, lagi bisa santai dengan kita, atau kita cari momen ya untuk bisa ngobrol sama dia. Saya itu punya ini loh, dulu itu punya cara waktu mereka masih remaja ya, itu ngajak makan Bu, ngajak makan gitu ya. Satu anak yang saya pikirnya harus saya butuh ngomong banyak ya, saya ajak makan bakso gitu berdua, kan enak tuh sambil nunggu bakso, pesanan bakso tuh saya ngobrol dulu sama dia, atau sengaja pesan yang agak lama, misalnya pesan makan steak gitu ya, kan agak lama tuh nunggunya. Nah sebelum makan datang saya ngobrol santai gitu, dan mereka mesti tidak akan tersinggung karena apa, pas momennya ya, pas momennya enak ngomong, terus santai hanya berdua dan tidak ada saudara yang lain gitu. Itu efektif, buat saya itu efektif banget. Gantian besok siapa yang saya ajak makan, anak nomor berapa, pokoknya ketika saya memperbaiki sesuatu biasanya saya pada posisi bisa 2 hari 3 hari kemudian, nggak pas kejadian itu ya. Itu saya pikir efektif ya, karena anak kan juga perlu dihargai, dia juga punya perasaan, punya privasi juga gitu. Ada kali dia kelihatan pendiam, oh dia nggak mau lagi diajak ngomong, jangan dipaksa. Ini tak ibu kasih nasihat, nanti toh sini tak kasih nasihat, kamu tuh sudah melanggar berapa kali, tidak akan pernah bisa digubris kalau kayak gitu. Justru kalimat-kalimat yang menghormati anak, maksudnya menghormati tuh ya menghormati privasi ya, kalau dia sedang tidak nyaman ya jangan dipaksa ya. Dan itu dia akan belajar dari bagaimana caranya kita melakukan dia. Anak tuh belajar bagaimana orang tua memperlakukan dia. Kalau dia akan melakukan temannya atau adiknya, sangat tergantung bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Makanya ini penting ya, udah ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan juga emosi gitu, karena nanti dia akan mencontoh ya.
lihat nggak ada kakak marahin adiknya, adik tuh kayak gini nih, karena dia juga punya pengalaman dimarahin oleh orang tuanya, maka dia kemudian pengalaman itu dia lakukan gitu kan, seperti itu. Jadi nasihat itu betul-betul pada posisi nyaman buat dia dan nyaman buat kita juga, karena kita nih mau ngomong loh, kalau situasi lagi emosi banyak masalah pasti nanti yang keluar itu tidak bagus, lebih banyak menuntut gitu, tapi kita juga nyaman, anak nyaman, baru kita ngomong. Nah itulah, dan itu akan diterapkan oleh kita untuk usia SD, SMP, SMA, bahkan ketika mereka sudah menikah. Itu sebegitu. Jadi kalau misalnya saya lihat ada nggak enak, saya dengan anak saya sudah besar ya saya cari waktu untuk bicara, bahkan diskusi, dan saya menghargai pendapat anak kita yang punya pengalaman mungkin berbeda dengan kita, kan anak milenial sekarang ya, itu saya juga menghormati dengan pola pikir yang agak berbeda dengan saya, tapi selama itu baik, tidak keluar dari apa namanya garis kebenaran, ya saya bilang nggak apa-apa, itu boleh kamu lakukan, tapi diskusinya insya Allah mengasihkan. Mungkin gitu ya, Bunda yang tanya tadi ya. Sama seperti kalau misalnya kita mau apa namanya nasihatin suami ya, maafin, jadi ke keluarga, kan misalnya suami melakukan sesuatu yang tidak nyaman lah buat kita, kan nggak mungkin pas kejadian terus kita ngomong gitu, pasti nanti suami malah marah, kan cari lagi santai gitu, lagi nyaman, baru kita ngomong, ya kemarin tuh lo ya, ayah tuh naruh anduk kok mesti nggak pada tempatnya tuh, anduk tuh kan kalau basah mengandung bakteri, pasti nanti muka ayah jadi nggak bersih, kalau misalnya pas lagi habis mandi anduknya, ayah tuh mesti deh anduknya tuh mesti nggak dijemur, itu nggak didengar tuh sama suami tuh, ya besok begitu lagi. Nah pas lagi asik ngobrol berdua, tolong ya besok kalau itu apa naruh anduk itu kan sepele ya, hal sederhana, tetapi contoh ya, momen itu penting banget ya supaya nasihatnya bisa diterima. Begitu. Ini ada lagi nih, Ya, sudah di chat yang ya. kedua dan Yang kita mana, kurang Bu? lebih ini yang nyambung ya, ini yang kedua, sikap kita sebagai orang tua untuk memberikan semangat kepada anak yang menerima bulian dan ejekan dari teman, itu bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Kemudian yang ketiga itu bagaimana menyikapi yang tepat ya saat anak itu menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan ya, misalkan diejek atau saat diganggu oleh teman, itu bagaimana kita sebagai orang tua itu menyikapi dengan tepat. Ya, ini penting ya. Ini sama kayaknya mirip ya, pertanyaannya. Jadi gini, jadi anak kita ngadu gitu ya, menceritakan, Bunda tadi aku diginikan sama temanku, saya kasus yang saya tadi itu ya, dibilang goblok nggak punya otak gitu ya, itu kan dia menahan dulu itu, bahkan ibunya itu masya Allah ya, dia itu mau nggak cerita ke sekolah itu takut nanti dia melindungi anaknya, supaya nanti dia gini, jangan sampai anak saya nanti dituduh tukang ngadu-adu gitu ya kepada gurunya. Dia ngadu kepada ibunya nanti bilang kepada gurunya, menjaga betul, ini saya ampet sudah berapa lama loh Bu Nunung, saya takut nanti anak saya dituduh mengadu-adu ngadu gitu ya. Saya bilang, bukan begitu posisinya Bu, gitu, bukan mengadu-adu. Jadi gini, ketika anak mengadukan hal, cerita sesuatu yang buruk terjadi pada dia, entah itu pembulian ataupun apapun, itu kita dengarkan dulu Bu, dengan ekspresi ya, ini dijaga nih ekspresi, supaya nanti besok anak tuh juga tidak khawatir untuk cerita lagi kepada kita, begitu. Bunda tadi gini, oh ya, gitu, iya, gitu kan. Ya Allah ya Rabbi gitu. Terus adik gimana? Aku kan gini-gini. Siapa nama temennya gitu gini-gini. Sudah bilang sama Bu Guru belum? Belum. Aku takut gini-gini. Oh gitu ya. Sudah cerita sama Bunda dulu. Coba ceritakan dulu gitu kan. Oh gitu ya. Menurut kamu Bunda harus gimana? Saya kayak gitu kan. Menurut anak kita harus gimana? Bunda bilang sama Bu Guru deh. Begini-gini. Oh Bismillah. Coba Bunda tak ngomong sama Bu Guru. Kita cari jalan keluar bersama-sama. Itu ekspresi yang bijaksana, anak nyaman dan jadi tidak takut karena kita akan menyelesaikannya dengan guru dengan kayaknya tabayun gitu ya, tabayun. Jangan begini ekspresinya, ya Allah kamu kok digitukan, biar nanti tak bilang sama Bu Guru. Apa memang dikiranya Bunda nggak berani kok, bilang tenang aja kamu, itu juga nggak tepat ya. Jadi anak malah ketakutan, merasa bahwa aduh nanti kalau Bunda ngadu sama Bu Guru ngomongnya apa ya, nanti aku salah, banyak sekali perasaan yang bercampur aduk. Jadi dengarkan dulu dengan santai, ekspresif, dan meyakinkan bahwa Bunda ada untukmu gitu ya. Setelah itu kemudian uh, sebelum kita kemudian menyelesaikan ke sekolah, kita diskusi dengan anak, Bunda, anak-anak kita begini, kamu kalau dibilang kayak gitu kamu sedih, iya sedih,
aku marah, terus kamu bilang, aku yang nggak berani lah, dia kan anak kayak gini-gini. Nah, inilah ketika dia sudah bilang, dia sedih, dia apa nggak senang diperlakukan begitu, kita tanya, kalau menurut kamu, kamu harus bagaimana? Harusnya bisa loh, kamu berani. Aku nggak berani bunda karena gini-gini. Nah ini kita akan memasukkan satu apa motivasi ke dia untuk berani menyelesaikan sendiri dulu. Misalnya gini, coba deh, kan ujung-ujung kan bisa kita sudah bilang bu guru belum, bilang bu guru itu bukan mengadu ya, bukan mengadu dalam artian mengadu-adu sesuatu yang tidak baik, karena memang harus dilaporkan sesuatu yang tidak bagus itu, ceritakan kepada bu guru, begitu ya Bu Ngesti ya, dan bu guru pasti akan mendengarkan. Kata bu guru, nanti bu guru mau bilang sama orang tuanya, oh ya sudah selesai berarti kan. Tapi kalau kemudian anak bilang gini, tapi besok aku takut ketemu dia, ini ada motivasi dari kita, Bismillah ya, kita kasih teknik kepada dia bagaimana cara untuk menghindari atau bahkan mungkin melawan. Ya, ini kemarin kita praktekkan loh, Bu Ngesti ini. Benar, ternyata anak-anak yang kita ajarkan untuk berani untuk membantah, itu yang membuli itu kaget loh. Karena selama ini kan dia diam aja, dibilang apa diam. Terus diajari sama bu guru, sama orang tuanya juga didukung untuk berani untuk melawan. Melawan itu tidak dengan fisik loh, ya. Jadi dia ngomong, kamu tuh gini, emangnya aku nggak berani, aku juga berani gini-gini. Itu yang bully tuh kaget, tak gitu kan. Berarti dia berani juga. Nah sejak saat itu dia tidak pernah lagi berani untuk membuli anak itu. Karena korban bulian biasanya adalah anak-anak yang lemah, dianggap lemah, dianggap nggak berdaya, sehingga akan jadi apa namanya sasaran orang yang membuli. Ini lagi marak nih Bung Esi nyon sewu ya, materi bullying nanti pertama harusnya buat guru dulu nih, jadi bagi SOP bullyingnya gimana, karena ini ada ilmunya ya. Nanti baru, kemarin kami di arahan itu yang dapat materi bullying itu bertahap. Pertama adalah orang tua, habis orang tua guru, habis guru anak-anak. Jadi anak-anak juga dapat materi bullying kelas 4, 5, 6. Agar apa ini dipahami bersama bahwa ini tuh berbahaya, bullying itu berbahaya sekali. Terutama adalah akan ada terjadi trauma di masa depan ya, anak-anak yang dibully tanpa penyelesaian yang tuntas. Jadi harus tuntas menyelesaikannya itu. Terus itu apa? Yang membuli dan dibully ini clear. Ya clear ya, bahwa yang membuli itu salah, yang dibully juga dia harus kuat bahwa ini sudah diselesaikan, kamu akan berani untuk menghadapi kehidupan ke depannya, tidak akan terjadi lagi. Jadi kuatkan ini. Dan yang penting ini guru juga harus tahu. Jangan sampai kemudian bully ini tidak diketahui oleh oleh sekolah, bahkan oleh orang guru, dan terjadinya di luar. Sampai anak kemudian mogok masuk sekolah. Ini ada beberapa anak mogok masuk sekolah ini karena apa? Ujungnya karena dibully. Ya. Tapi lebih lagi nih, saya lebih kepada menguatkan anak-anak kita agar punya mental yang kuat. Anak-anak yang cenderung dibully itu biasanya kan pendiam, penakut gitu kan. Jadi sasaran empuk ya. Makanya nih kita kalau misalnya gitu, kuatkan anak kita, kamu tuh bisa, kamu tuh berani. Tenang aja. Sekolah itu tuh banyak orang-orang baik, ada bu guru, ada kepala sekolah, jangan takut gitu. Habisnya begini, harus sampaikan begitu. Ajakan berani. Bahkan waktu TK itu, anak saya itu diajari buat mukul loh, bales. Karena sering dipukul sama temennya, itu dulu pengalaman saya nomor 1 ya, dipukul gitu, terus sampai kami menyaksikannya sendiri, akhirnya kemudian kami putuskan, anak kita ajarkan untuk membalas. Dan lucunya itu, kita bilang dulu sama orang tuanya, si pelaku, kalau suatu saat nanti anak kami membalas, ini memang kami ajar untuk membalas, karena anak bapak itu mukuli anak saya gitu. Dan alhamdulillah bapak jadi, kenapa Pak Arif coba baik gitu kan. Ternyata betul Bu, terjadi betul itu, dipukul, balas pukul, anak yang mukul tuh kaget, oh ternyata dia tuh bisa balas toh, wah nangis malah yang mukul itu malah nangis karena kaget kok dibales. Kadang-kadang juga boleh seperti, tapi harus dengan dalam pantauan ya, nggak kemudian ayo balas enggak, dalam pantauan. Nah ini ya mungkin para orang tua untuk waspada, jangan disepelekan hal pembulian karena ini akan menjadi traumatis di masa depan ya. Buat anak kita kuat, anak kita itu kuat mental, terutama sampai para orang tua punya anak yang juga suka membuli ya. Suka membuli itu bisa anak-anak yang apa namanya di rumah itu diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, maka kemudian di sekolah dia membalasnya kepada orang lain ya, kepada orang lain. Bully itu bisa dengan fisik, juga bisa dengan kata-kata.
Nah, kebanyakan kalau kata-kata anak perempuan, ya, dengan verbal ini yang apa bilang elek gitu, kulitnya hitam, macam-macam ya, pernah saya dengar itu ya dari para guru, para wali kelas itu cerita gitu. Wah, ini variasi mencelanya itu udah luar biasa itu ya, semakin semakin banyak variasinya karena ya tadi ya, ada teknologi informasi yang tiap hari mereka dengarkan, bisa dilihat, ini membuat kejahatan, saya katakan ya kejahatan ya, bully itu karena betul-betul korbannya itu jangka panjang itu traumanya. Mungkin itu dulu Bu Ngesti ya, jawaban dari saya. Nanti kalau misalnya gini aja, kalau ada pertanyaan dan ingin jawaban dari saya dan mungkin menganggap sangat perlu jawaban dari saya, silahkan nomor saya di save aja Oh untuk iya, wali yang meminta. sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Apa-apa? Ini terkait dengan jika anak sudah memasuki usia remaja, ya, itu ada yang belum menjadi kebiasaan ya. Apakah dimulai dari remaja itu dibiasakan dengan cara praktek seperti praktek langsung atau di list seperti list yang Umi sampaikan tadi ya, tiap hari di list gitu ya? Iya, enggak apa-apa. Terlewat gitu ya, udah terlanjur sampai remaja. Kalau untuk remaja mungkin dibedakan aja Bu. Kalau yang sudah balik ya, itu nanti kan sudah seperti orang dewasa kan. Anak balik itu kan dihukumi di hadapan Allah kan sudah seperti orang dewasa. Misalnya adabnya keluar rumah dengan memakai jilbab gitu kan. Ya, sholat awal waktu gitu kan, yang berkaitan dengan wajib-wajib itu boleh. Untuk kelas 4, 5, 6 itu mungkin sudah bisa itu Bu. Syiar-syiarnya lebih kepada syiar orang dewasa ya, karena memang sudah balik. Kelas 4 sudah banyak yang balik tuh Bu Ngesti? Sudah ada beberapa. Oh. Gimana? Ada yang belum saya jawab? Jika anak sudah menjadi sampai remaja tapi ada adab yang belum menjadi habit, apakah di remaja seperti itu? Iya bisa itu. Yang penting gini, cepat dimulai gitu aja. Cepat dimulai, cepat dibiasakan. Kalau misalnya jadi jangan merasa terlambat, walaupun memang terlambat ya. Misalnya kan kalau yang udah dewasa itu membiasakan tidur terpisah gitu kan, tidak bersama orang tuanya, terus adab mandi gitu kan, adab yang berkaitan dengan ibadah begitu. Itu tidak apa-apa, dimulai kalau misalnya kemarin belum, kita mulai sekarang walaupun dia sudah balik. Tetapi nanti mungkin tidak semudah ketika kita menanamkan adab-adab itu sejak dini. Nah, kita orang tua tuh waspada betul ya dengan usia anak itu ya. Kadang-kadang orang tua sendiri kaget, aduh anakku sudah lulus SD. Ternyata ada adab yang belum tersampaikan ya, yang harusnya dibutuhkan untuk dia, misalnya ada bergaul laki-laki dan perempuan misalnya begitu. Terus gimana caranya? Ya sudah lakukan saja, sampaikan saja bahwa ada sesuatu yang Bunda kemarin agak ketinggalan yang nyampaikan, tapi ini londo gitu kan. Begini gini gimana, bisa ndak? Siap ndak gitu kan? Ya Bismillah Bunda misalnya kayak gitu kan, nggak apa-apa lakukan saja, tetapi tentunya tidak berharap cepat ya. Saya katakan tadi menanam akhlak itu tidak cepat panen gitu kan, tidak cepat panen, nanti panennya mungkin 2-3 tahun kemudian kita baru melihat hasilnya. Kalau sekarang ini masih proses terus mengawasi, mengingatkan, terus saja begitu, sampai kapan ya terus saja, sampai nanti ketika dia berpisah dengan kita tuh pasti nanti yang kita biasakan itu akan menjadi disyukuri betul oleh anak-anak kita ya, bahwa alhamdulillah gitu dulu bunda saya sudah mendidik saya begini itu akan dirasakan ketika mereka nanti sudah dewasa dan berpisah dari kita. Nggak ada batasan ya para bunda ya untuk kita berhenti mengingatkan anak-anak kita, memberikan nasihat, tidak ada batasan sampai usia berapa. Selama kita masih bisa memberikan nasihat kepada mereka, lakukan. Ya, lakukan. Begitu Bu Esti, sudah hampir asar ya, mungkin sudah asar ya, 14.30 ya. Iya, terima kasih Ibu Nunung ya, memberikan pemaparan dan yang ini banget boleh dikasih nomor saya Bang Esti? Iya, ya. Salah ya nanti kalau masih ada
pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan pada Umi Nunung Bintari ya. Ini ayah bunda bisa nanti menyampaikan kepada guru di kelasnya masing-masing juga bisa nih, nanti akan disampaikan pada panitia SOT Yayasan Amal Insan Mulia. Kiranya cukup ya Umi ya, karena waktu sudah semakin sore dan insya Allah kita nantikan ya kehadiran Umi lagi ya di lain kesempatan. Umi Masya Allah ya, ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini luar biasa nggih. Insya Allah secara bertahap kita terapkan ya. Saya sendiri juga insya Allah akan mulai dari diri saya sendiri ya, melakukan sebuah perbaikan yang lebih baik ya, untuk kita bisa bersama ya menanamkan akhlak Islami itu dimulai dalam keluarga kita, seperti itu Umi. Insya Allah karena waktu sudah semakin sore, kiranya kita tutup ya Ayah Bunda perjumpaan kita di Sekolah Orang Tua edisi bulan Oktober kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan depan ya, di Sekolah Orang Tua dengan lebih lancar. Demikian kiranya kita akhiri bersama-sama acara Sekolah Orang Tua pada kesempatan sore hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih ya Umi Nunung ya, sudah berkenan untuk bisa hadir dan membersamai kami di Yayasan Amal Insan Mulia dan segenap panitia yang bertugas. Mohon dimaafkan jika ada kekhilafan atau kendala yang kami alami pada siang hari ini ya. Kiranya kita akhiri, monggo mari kita tutup dengan bacaan tahmid ya dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran ayah bunda semuanya. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit ya. Mohon maaf. Terima kasih Umi ya. Ya, sama-sama.